Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Sekolah SMP Negeri 29, Mbak Titik Sunarsih, MPD, selama ini memimpin sekolah yang dikelolanya, yang dipimpinnya, SMP 29. Tetapi Kepala Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Depok, mempercayakan beliau untuk memimpin SMP Negeri 9 sebagai PLT. Tentu membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi dua tempat. Mbak Titik sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 29, bagaimana Mbak merasakan membagi waktu mengelola dua sekolah SMP ini, Mbak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Titik Sunarsih. Alhamdulillah dari November 2023 sampai sekarang pun saya masih sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 29 Depok, dan per tanggal 1 November 2025 diberikan amanat untuk membantu sebagai PLT di SMP Negeri 9 Depok. Per tanggal 1 November kemarin ada serah terima jabatan secara intern di Dinas Pendidikan saya untuk membersamai rekan-rekan dan juga para siswa sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 9 Depok dalam status PLT. Hal ini terjadi dikarenakan kepala sekolah SMP Negeri 9 per Oktober itu pensiun. Nah, dalam kegiatan yang saya lakukan setelah mendapatkan SK tambahan untuk menjadi PLT Kepala Sekolah di SMP 9 Depok, tentunya memang menjadi pekerjaan yang tambah bagi saya. Namun dengan bismillah dan juga kerjasama dengan rekan-rekan, saya membagi waktunya dengan berusaha. Ketika pagi ada di 29, siang ada di SMP 9. Begitu pula ketika pagi saya ada di 9, berarti siang ada di SMP 29. Saya berbagi waktu karena memang alhamdulillah berdekatan dan kita hanya sebatas tembok. Jadi tidak perlu membutuhkan transportasi yang lebih ketika saya akan berpindah tempat. Oleh karena itu, ketika saya di SMP 29 pun ada sesuatu yang harus saya selesaikan di SMP 9, saya bisa langsung menuju ke lokasi karena hanya berbatas oleh dinding, sehingga ke kanan dan ke kiri pun saya oke. Tetapi di dalam tanggung jawab pastinya itu membutuhkan fokus dalam pekerjaan. Nah, ini saya mempunyai tim. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya saya punya tim baik di SMP 29 maupun di SMP 9. Saya percayakan kepada tim-tim saya ini untuk tetap mengelola sekolah. Saya membersamai mereka, baik itu tim, guru, tata usaha, caraka, dan juga anak-anak. Saya bagi rata. Saya tidak akan istilahnya, 29 saja, 9 saja, tidak. Tetapi saya berusaha bersinergi, semuanya tetap berjalan sesuai dengan program yang ada di SMP 29 dan SMP 9. Ketika ada program yang bagus di 29 pun saya gulirkan ke SMP 9. Ketika memang itu bisa diterapkan, ya kita bismillah, kita terapkan. Begitu pula ketika ada yang bagus di SMP 9, kita gulirkan di 29 supaya mengikuti untuk kegiatan yang lebih bagus lagi. Intinya adalah ketika hal-hal yang baik di 29, hal-hal yang baik di 9 bisa bersinergi untuk bisa maju demi generasi penerus bangsa. Kendala selama ini yang dihadapi apa, Mbak? Kendalanya ya mungkin secara realita saya harus ke 29 dan ke 9, namun ternyata ada tugas juga di luar. Nah, berarti saya tidak bisa membersamai di 29 atau 9. Contohnya kita ada rapat atau dinas luar, kemudian ada kegiatan yang di luar, yang mau tidak mau dua-duanya kita tinggalkan. Yang pasti ketika ada tamu di SMP 29, mau tidak mau saya ada di 29. Ada tamu di SMP 9, yang mau tidak mau saya harus ke SMP 9. Ya waktu aja sih yang pastinya saya tidak bisa seperti dulu lagi yang hanya satu tempat, tetapi ada dua tempat. Dan saya harus siap untuk kedua sekolah tersebut. Kolaborasi bagaimana selama ini Mbak bangun di 29 atau 9? Ya, alhamdulillah kolaborasi saya dengan
para guru-guru selalu kita bekerja sama. Apapun kita punya ruang diskusi. Ketika kita tidak bisa untuk tatap muka karena keterbatasan waktu dan tempat, maka kita bisa berdiskusi by grup WA. Jadi ketika ada apa-apa di dalam tim, mereka mempunyai satu wadah. Ketika WA group, misalnya WA group untuk tim SMP 29, berarti di situ ada apapun kita berkolaborasi melalui WA group. Begitu pula dengan SMP 9. Kita punya tim para wakil, kita juga punya tim guru-guru, kita juga ada tim kegiatan ekstrakurikuler dengan anak-anak. Dalam hal ini, ketika kita tidak bisa tatap muka, kita masih bisa dengan berbasis online. SMP 9 sampai hari ini berapa jumlah muridnya, Mbak? Untuk SMP Negeri 9 jumlah muridnya ada 1.297. Untuk guru dan caraka sekitar 70. Tentu kan membutuhkan manajemen. Bagaimana manajemen Mbak terapkan di sini, Mbak? Ya, karena saya di sini adalah PLT, saya tidak bisa membuat langsung program dari awal atau akhir, tapi saya membersamai program yang sudah ada di SMP 9. Saya lihat dari KSP-nya, program-program selama 1 tahun ke depan, kemudian kita berkolaborasi dengan bendahara juga, kolaborasi dengan tim kesiswaan, di mana pelaksanaan kegiatan itu sudah apa saja, yang belum apa saja, kita semuanya harus tahu dari perencanaan, pelaksanaannya kapan, bagaimana dengan keuangannya, bagaimana nanti kita untuk membersamai tim-timnya sudah siap atau belum. Yang pasti terdekat ini adalah PSAS. Nah, di bulan Desember nanti alhamdulillah SK untuk timnya sudah ada. Kita sudah rapat juga untuk persiapan PSAS. Kita juga sudah persiapkan untuk mendapatkan soal-soal untuk PSAS. Jadi semuanya sudah tertata sesuai dengan bidangnya. Ada bidang kurikulum, ada bidang humas, ada bidang sarpras, dan juga ada bidang kesiswaan. Mereka sudah punya programnya, tinggal saya membersamai dan juga kapan pelaksanaannya. Mbak, untuk memajukan murid-murid SMP Negeri 9, kira-kira apa yang Mbak terapkan? Ya, alhamdulillah di SMP 9 ini luar biasa. Mereka memang sudah inputnya bagus ya dari dulu, dan ini adalah sekolah senior. Ibarat kata dari dulu masih ikut Bogor, kemudian sekarang sudah menjadi Depok, dan memang sudah benar-benar bagus di dalam kegiatan setiap harinya. Tapi ketika saya masuk ke dalam SMP Negeri 9 Depok ini, saya menggulirkan bekerja sama dengan wakil saya, bekerja sama dengan guru dan komite serta guru orang tua. Itu saya menggulirkan satu program berdasarkan himbauan dari Bapak KDM kita, gubernur, dan juga dari wali kota, bahwa harapan kita anak-anak untuk mengurangi penggunaan HP. Oleh karena itu, mulai saya ada di sini kemarin, saya bekerja sama berkolaborasi, dan juga saya sudah menginformasikan melalui grup daripada orang tua, dan sudah disetujui juga bahwa anak-anak di SMP 9 ketika pembelajaran tidak menggunakan HP, anak-anak tidak perlu membawa HP ke sekolah. Usia belum 17 tahun dan juga manajemen emosi, kontrol emosi terhadap penggunaan HP itu harus kita kurangi. Kemudian ketika ada pembelajaran yang berbasis dengan IT atau ujian yang less paper dan kita harus memakai Google Form ataupun Exambro atau yang menggunakan HP, maka ada ketentuan yang harus dibawa oleh anak. Menggunakan HP boleh, tetapi pada saat datang dikumpulkan ke wali kelas, dan nanti pada saat pembelajaran boleh dibagikan, setelah selesai pembelajaran dikumpulkan kembali. Setelah itu ketika pulang baru dibagikan kembali. Itu pun kalau ada pembelajaran berbasis IT atau ujian memakai HP. Tetapi ketika tidak ada, maka alangkah baiknya tidak menggunakan HP atau tidak usah membawa HP. Yang pasti, satu, kita menghindari adanya kekerasan ataupun ancaman di luar. Ketika anak membawa HP, dia menggunakan di luar, itu mengundang reaksi orang untuk menjamret atau mengambil secara paksa. Kemudian yang kedua, ketika anak itu membawa HP ke sekolah dengan lost control, maka anak bisa memvideo hal-hal yang tidak bagus di sekolah, dan itu tidak boleh dilakukan karena adalah pelanggaran dari Undang-Undang ITE. Kita menginginkan anak-anak untuk pendidikan di sekolah, fokus kembali kepada buku,
fokus kembali pada literasi, fokus kembali kepada pembelajaran yang ada di sekolah. Di SMP Negeri 9 Depok perpustakaannya juga sudah bagus. Anak-anak juga dipinjemin buku. Alangkah baiknya mari kita kembali ke basis buku. Ketika memang membutuhkan yang berbasis IT, barulah anak-anak menggunakannya. Itu yang kemarin saya gulirkan. Memang ada pro dan kontra, tapi tujuan saya adalah terbaik untuk anak. Anak itu butuh fokus dalam belajar. Ketika sudah menggunakan HP, anak-anak itu sudah tidak fokus lagi untuk belajar. Seperti itu. Kepada murid-murid SMP Negeri 29 dan SMP Negeri 9, pesan-pesan kepala sekolah apa Mbak kepada mereka? Pesan untuk anakku semuanya, marilah kita belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Meskipun kita tidak menggunakan HP, yakinlah bahwa membaca buku itu adalah jendela dari dunia. Kembalikan kembali literasi kita, yuk kembali kita menulis, yuk kembali kita membaca. Janganlah kalian dijajah dengan secara halus dari game ataupun permainan-permainan selama ini yang kalian senangi. Tetapi jadilah kalian pemimpin, jadilah kalian programmer, bukan player. Selama ini Anda menggunakan HP untuk main game, tetapi gunakanlah HP untuk menjadikan kamu menjadi lebih pintar, mendapatkan soal-soal dan juga wawasan yang lebih tinggi. Tidak untuk nilai negatif, tetapi untuk yang positif. Untuk anak-anakku semua, kalian nanti di era Indonesia Emas tahun 2045, kalianlah yang akan menjadi orang-orang yang produktif di usia kalian nanti. Sekarang kalian usia 13 tahun, 14 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalian adalah usia 33 ataupun 34. Siaplah kalian menjadi pemimpin di Indonesia ini. Siapkan fisik kalian, mental kalian, pendidikan kalian untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi